kita sudah belajar tentang bersuci. Kali ini, pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang sholat fardu ya, sholat fardu. Gimana? Ada yang semuanya tadi pakai sholat subuh semuanya? Aduh, padahal udah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Tadi anak-anak yang saya disebut semuanya tadi sudah melaksanakan sholat subuh ya. Semuanya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, semoga pertemuan kita ini untuk hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita jadi selain ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Sebelum ke penjelasan, Bapak akan tanya dulu nih. Tanya dulu, nanti kita ke pengertian supaya lebih tahu. Kalau rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5. 5 ya? Ya. Yang pertama apa yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Puasa. Puasa. Yang keempat? Zakat. Zakat. Yang kelima? Haji. Haji bagian? Ambil. Bagian. Oke. Untuk kali ini yang di atas yang rukun Islam yang ini kita akan bahas yang rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Nanti untuk materinya kita bahas tentang sholat 5 waktu atau sholat fardu. Kita ke pengertian dulu ya supaya kita lebih memahami tentang sholat fardu dan hikmahnya kita akan tahu. Pengertian sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Tuh, yang wajib ya. Dari mulai akhir balik sampai sekarang nih, sampai mati. Tuh, kalau kemana kalau anak-anak itu juga kita boleh ajarkan. Itu kalau sehari semalam ada berapa waktu tuh sholat? 5. 5 waktu ya? Iya. 5 waktu. Yang pertama Subuh. mau subuh? Ya Pak Isa dulu. Islam. Pertama boleh Islam, kita ambilkan Islam. Islam. Jadi ada satu Isa. S-nya subuh. L-nya Lapar. lohar. Orang Sunda ya. Orang Sunda lohar. Kalau orang Indonesia pasti bilangnya zuhur. Nasional bilangnya zuhur ya. Yang keempat asar. Oke. Yang kelima Maghrib. tuh, itu adalah sholat sehari semalam yang memang sudah kita kerjakan, bahkan kita sering mengerjakan salat dalam sehari 5 waktu. Bahkan dalam Al-Quran juga sering disebutkan Al-Quran mengenai tentang sholat fardu itu untuk waktunya di waktu-waktu ya. Nah, bahkan sholat ini juga punya rakaatnya masing-masing. Setiap rakaat itu ada yang 3, 2, 4. Oke, untuk itu cut dulu teh, nanti nih cut. Oke, bagaimana penjelasan yang tadi tentang pengertian sholatnya? Terus kita harus tahu nanti syarat rukun sholat agar supaya selain dari wajib kita yang sholat, berarti kita harus belajar khusyuk dalam mengerjakan sholat. Karena sholat itu menghalangi kita dari perbuatan keji dan munkar gitu. Jadi selain kita wajib mengerjakan, berarti kita harus mengerjakan sholat itu dengan khusyuk. Oke, apakah ada yang bisa dipahami atau yang ingin ditanyakan tentang sholat fardu atau bagaimana gerakannya atau bagaimana tata caranya gitu? Nanti boleh, nanti insya Allah juga bawa media. Silakan ini yang bertanya dulu kalau ada yang bisa ditanya atau yang ingin bertanya. Tanya. Oke, silakan. Bagaimana cara salat yang benar, baik rukunnya, sujudnya, serta tumakninahnya? Oke, nanti kita diskusikan ya. Wah, nanti ngambil kelompok untuk mempraktekkan tentang bagaimana cara mengerjakan sholat dengan benar bagi laki-laki pastinya dan perempuan ya. Ini maka ini kita
ada. Nih ini bagaimana untuk perempuan dulu nih. Ini caranya bagaimana menggunakan kelihatan kan? Kelihatan ya? Ini bagaimana takdirnya untuk perempuan. Nih nanti kalau laki-laki ada satu lagi ya. Ini bisa dipahami nggak? Kelihatan nggak? Ini bagaimana caranya? Sudah ya? Ini kami ambil pakai media ini. Kelihatan ya? Ya bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Oke, ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki kita ambil. Maaf ya. Nah ini kelihatan ya? Bagaimana nanti kita praktekkan ya? Praktekkan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Ini untuk laki-laki. Boleh kami minta laki-laki berdua di depan, boleh nggak untuk mempraktikkan salat? Boleh. Kita boleh. Ini kan bisa dipakai di alat sini. Silakan. Ini kayaknya ini mana? Kayak menghadap kiblat aja. Semuanya menghadap ke sini supaya teman-teman bisa tahu ya. Ini ada pergerakan rokok sujudnya kan? Ya kalau nanti rukuk sujud harus ada, nggak apa-apa. Nah ini coba kita praktekkan ya. Nah Apa dulu? yang ini yang pernah jadi imam ya. Nah ini satu yang imam, satu. Kalau ini imamnya berarti si imam ada di sebelah Kanan. boleh. Itu mau jauh atau mau dekat biasanya kalau sendiri begini. Nah ini nggak apa-apa. Nah begini. Cocok kalau untuk sendiri ya kalau antara. Tapi gimana nih perempuan sama dengan perempuan itu harus di sana juga dan sampai di sini kita laki-laki. Jadi kalau begini, oke. Ini cara mengerjakan sholat yang baik. Ya, ini berdiri di sini. Kalau untuk berjamaah, coba kita mulai pakai udah pada bisa kan? Niat sholatnya? Udah bisa ya? Oke, kita sholat subuh aja yang tadi kita laksanakan. Coba baca kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli pada subuhi raka'ataini mustaqbilan tadi ada Imaman. ya ini imam ini ya imaman makmum ya Allah ini ada yang boleh begini ada yang asal dan ini tidak boleh ya begini ya kita lihat nih nah ini begini Pandangan kan? dan cuma sejauh ya pandangannya oke langsung kita ke ini sebagian dari rukun sebagai dari rukun ini begitu kita ke untuk buat ke iktidal aja ke ruku nanti ke ruku ya Allah nah oh ini harus saja bagus nih harus saja ya ini cara bagaimana seperti itu kalau untuk perempuan bagaimana ini aja ya saya kalau perempuan begini lebih rapi untuk perempuan ya nah kalau laki-laki harus dibuka oke langsung sampai Allah anggap kita sujud aja udah ya oke itu aja terima kasih silakan terima kasih ini untuk pembelajaran bagaimana menggerakkan itu juga mengandung unsur tentang kesehatan juga ya anak-anaknya itu kesehatan bisa selain kita olahraga itu mendapat kesulitan itu bisa dipakai kesehatan kita juga nah kebetulan oke anak-anak tadi kita udah dari mulai praktek dan medianya juga kita sudah apakah masih ada ingat tadi tentang bagaimana pengertian dari sholat fardu terus syarat rukun sholatnya masih ingat nggak? Ingat ya? Apa ada yang ingat? Apa ada yang ingat? Apa ada yang lupa? Ingat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga nah itu tadi hanya sekedar untuk menguatkan buat kalian tadi itu cara praktek sholat yang benar dan syukur alhamdulillah kalau memang anak-anak masih mengingat materi tadi.
Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, kita minta tepuk dulu ya. Oke, coba nih Pak. Aku adalah Tuhan. Jika aku roboh, robohlah agamaku. Siapa aku? Iya. Sholat. Ya betul. Kita buka. Nah, karena kita akan memberikan tentang hari ini baru sholat yang menyenangkan dan sangat menarik. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Iya. Siapa nih teman kalian yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Kita cut, berarti kita ke alhamdulillah materi hari ini telah disampaikan ya. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan berkah ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis.